Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Kautsar, NIM 4012211166. Pada kali ini saya akan menjawab pertanyaan tentang apakah Tahta Suci Vatikan bisa dikatakan sebagai subjek hukum internasional dan apa ciri khas dari ICRC sebagai subjek hukum internasional. Yang pertama, Vatikan adalah subjek hukum internasional karena diakui oleh negara-negara di dunia dan menjadi pihak pada perjanjian-perjanjian internasional dan menjadi anggota beberapa organisasi-organisasi internasional. Negara pertama yang mengakui Vatikan sebagai subjek hukum internasional adalah Italia melalui Pakta Lateran yang ditandatangani pada 1929 yang secara historis Pakta Lateran menjadi dasar berdirinya negara kota Vatikan. Dalam hubungan internasional, negara Vatikan dikenal juga dengan nama Tahta Suci. Vatikan sendiri diakui sebagai subjek hukum internasional karena alasan sejarah Tahta Suci atau Vatikan yang berpusat di Roma, Italia, yang memiliki sejarah cukup panjang dan kedudukan Tahta Suci Vatikan sama dengan negara sehingga masuk dalam subjek hukum internasional. Vatikan berada pada pimpinan Paus, memiliki perwakilan diplomatik di berbagai negara yang kedudukannya setara dengan kedudukan perwakilan diplomatik negara-negara lainnya. Dasar lain yang menjadikan Tahta Suci sebagai subjek hukum internasional adalah dengan mengacu juga kepada Konvensi Montevideo tahun 1933 yang mana Vatikan merupakan pihak dan memenuhi ketentuan pada konvensi tersebut. Ketentuan tersebut antara lain yaitu 1. Memiliki populasi yang permanen secara faktual, penduduk tetap Vatikan. Yang kedua, memiliki suatu wilayah tertentu yang dalam hal ini Tahta Suci terletak di atas lahan seluas 44 hektar yang terletak di tengah-tengah kota. Di Roma, Italia, dan beberapa negara lainnya terdapat suatu bentuk pemerintahan yang dalam hal ini bentuk negara Vatikan adalah monarki absolut, yang dimana dikepalai oleh seorang paus atau kepala negara yang memiliki kekuasaan absolut atas kekuasaan dalamnya, yang kemudian memiliki kapasitas untuk terlibat dalam hubungan internasional dengan negara lain. Hal ini selain Vatikan adalah pihak pada perjanjian-perjanjian internasional, Vatikan juga adalah anggota pada organisasi-organisasi internasional seperti World Organization of Intellectual Properties atau WIP dan juga UNESCO. Vatikan juga memiliki hubungan diplomatik dengan negara lain di dunia. Sebagai contoh, Indonesia yang menjadi perwakilan diplomatik khusus untuk Vatikan, begitu juga Vatikan terhadap Indonesia. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan berikutnya atau soalan yang kedua tentang ciri khas dari ICRC sebagai subjek hukum internasional. ICRC sendiri sebelumnya adalah International Committee of the Red Cross, adalah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1863 dan merupakan salah satu subjek hukum internasional yang paling dihormati dan diakui secara luas di seluruh dunia. Berikut adalah beberapa penjelasan dari saya mengenai ciri khas dari ICRC sebagai subjek hukum internasional. ICRC sendiri memiliki mandat khusus dalam promosikan dan melindungi hak asasi manusia di tengah konflik bersenjata dan bencana alam. Oleh karena itu, ICRC diberikan status khusus sebagai subjek hukum internasional untuk menjalankan tugas-tugasnya. Keanggotaan ICRC tidak dimilikinya dan bukan organisasi pemerintahan, namun ICRC diakui hampir oleh semua negara di dunia sebagai subjek hukum internasional dan bekerja sama dengan banyak organisasi internasional termasuk PBB. Salah satu ciri khas dari ICRC adalah netralisasinya. ICRC harus tetap netral dan tidak memihak kepada pihak manapun dalam
konflik manapun. Netralitas ini memungkinkan ICRC untuk mengakses semua pihak dan memberikan bantuan kemanusiaan tanpa diskriminasi. Kemudian ICRC bertindak secara independen dan tidak tergantung pada pihak manapun, yang dimana ini memungkinkan ICRC untuk menjalankan tugasnya secara efektif tanpa tekanan dari pihak lain. ICRC dihormati dan dipercayai oleh seluruh dunia karena kredibilitas dan integritasnya, yang membuat ICRC menjadi subjek hukum internasional sangat penting dalam promosikan dan melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia. Aksi ICRC didasarkan pada Konvensi Jenewa 1949, protokol-protokol tambahan anggaran dasar ICRC dan Gerakan Palang Merah Internasional dan Konvensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit, merupakan organisasi yang netral dan mandiri yang bertujuan untuk menjamin perlindungan dan bantuan kemanusiaan bagi korban konflik bersenjata dan situasi kekerasan lain. ICRC melakukan aksi untuk merespon keadaan darurat dan pada saat yang sama penghormatan terhadap hukum humaniter internasional dan implementasinya dalam hukum nasional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang dua pertanyaan tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan ataupun pengucapan yang kurang jelas. Saya akhiri. Selamat siang.